Video ini saya buat di masa pandemi di tahun 2020. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang formulir model A. Formulir model A yang sering digunakan oleh pengawas pemilu atau kita gunakan sebagai pengawas pemilu untuk mencatat laporan hasil pengawasan kita. Formulir model A merupakan instrumen pekerjaan atau instrumen kerja yang digunakan oleh pengawas pemilu untuk mencatat setiap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ditemukan di lapangan ketika melakukan pengawasan. Sebagai instrumen pekerjaan, maka pengawas pemilu tentu saja harus terampil menggunakan formulir A di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pengawas. Formulir A merupakan instrumen paling vital dan terdepan yang digunakan oleh pengawas pemilu untuk menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai sedikit gambaran, di dalam proses atau tahapan pemilu, pengawas pemilu bertugas mengawasi setiap tahapan pemilihan atau tahapan pemilihan umum. Dan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu harus dicatatkan. Nah, dicatatkan itu ke dalam formulir model A. Kalau tidak ada pelanggaran yang ditemukan dalam satu tahapan yang diawasi, maka laporan hasil pengawasannya itu tetap dicatatkan sebagai dokumen hasil pengawasan. Jika dalam tahapan yang diawasi itu terdapat dugaan pelanggaran, maka catatan hasil pengawasan yang ada di dalam formulir A akan menjadi dokumen awal untuk melakukan mekanisme lebih lanjut, yaitu penindakan pelanggaran. Jika terdapat sengketa terhadap sebuah objek di dalam pemilihan, apakah itu terhadap putusan KPU atau berita acara KPU, maka catatan hasil pengawasan akan menjadi instrumen untuk melihat kembali kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada masa ketika tahapan itu berlangsung atau ketika tahapan yang disengketakan itu berlangsung. Nah, sekali lagi, catatan pengawasan yang saya bicarakan ini adalah formulir model A yang kita kenal dan yang akan kita bicarakan dalam video ini. Formulir model A merupakan salah satu instrumen yang dimiliki oleh pengawas pemilu. Selain formulir model A, ada juga yang namanya formulir model A1, formulir model A2, formulir model A3, dan seterusnya. Ada juga formulir model PSP1 untuk penyelesaian sengketa, formulir model PSP2, formulir model PSP3, dan seterusnya. Nah, sebelum kita melihat isi dari formulir model A, saya mau menjelaskan pertama dasar hukum adanya formulir model A. Dasar hukum yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah. Dasar hukum yang kedua adalah Perbawaslu atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Dasar hukum yang ketiga adalah Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 8031 tentang panduan pengisian formulir model A dan pengawasan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada tahun 2020. Ada 3 kegunaan dari formulir model A. Yang pertama, sebagai laporan hasil pengawasan untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilihan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sebagai dokumen hukum bagi Bawaslu untuk melakukan tindakan-tindakan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Yang ketiga, sebagai dokumen catatan sejarah atas peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi sepanjang proses pemilihan berlangsung atau sepanjang tahapan pemilihan berlangsung. Sifat klasifikasi formulir model A. Berdasarkan penetapan pejabat PPID Bawaslu, maka formulir model A merupakan dokumen yang isinya adalah informasi yang dikecualikan. Artinya apa? Artinya bahwa dokumen formulir model A tidak dapat diberikan atau tidak dapat diperlihatkan kepada pihak manapun juga. Sehingga ketika sahabat-sahabat pengawas selesai melakukan pengawasan dan selesai mengisi formulir model A, segera arsipkan formulir model A tersebut sesuai dengan mekanismenya atau prosedurnya, dan tidak diperkenankan untuk memperlihatkan atau memberikan salinannya kepada pihak manapun, kecuali melalui mekanisme yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mari kita membahas bagian-bagian dari formulir model A yang akan kita isi saat melakukan pengawasan. Pertama, bagian KOP. Pada bagian KOP,
terdiri atas dua elemen dasar yang bentuknya untuk pengawas kecamatan kita seragamkan. Elemen pertama di dalam KOP ialah logo Bawaslu, berada di sisi kiri, seperti ini. Elemen kedua ialah tulisan di sebelah kanan yang terdiri atas 3 baris. Baris pertama yaitu nama lembaga, yakni Bawaslu, ditulis dengan huruf kapital. Baris kedua yaitu tulisan tingkatan lembaga pengawas pemilihan. Untuk KOP formulir model A Panwascam ialah Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Baris ketiga yaitu tulisan nama kecamatan. Pada contoh ini kita menggunakan nama Kecamatan Karossa. KOP ini digunakan oleh Panwas Kecamatan, Panwas Desa, Panwas Kelurahan, dan Pengawas TPS. Ada bentuk-bentuk KOP yang lain yang berbeda dengan yang tertera di sini. Misalnya ini kita tidak menggunakannya. Bagian selanjutnya ialah judul. Pada bagian judul terdiri atas 3 baris. Baris pertama tulisan formulir model A. Baris kedua tulisan laporan hasil pengawasan pemilu. Kata pemilu tetap digunakan meskipun isi dari formulir A kita merupakan hasil pengawasan pemilihan gubernur atau hasil pengawasan pemilihan bupati, wakil bupati, atau hasil pengawasan pemilihan wali kota atau wakil wali kota. Pada baris ketiga, nomor. Harap diperhatikan pada bagian nomor ini ada 5 elemen penting. Pertama ialah bagian yang kosong, merupakan space yang kita sediakan untuk mengisi nomor urut yang akan kita dapatkan setelah mengupload formulir model A ini ke dalam sistem jaringan atau form A daring yang disediakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Kedua, tulisan LHP merupakan singkatan dari laporan hasil pengawasan. Ketiga, tulisan PP merupakan singkatan dari pengawas pemilu. Keempat, bagian yang juga kosong yang kita siapkan untuk menuliskan bulan yang akan dari sistem form A daring. Kelima, tulisan 2020 merupakan tahun diterbitkannya formulir model A. Selanjutnya, bagian isi dari formulir model A. Mari kita lihat satu persatu. Bagian pertama di sini ialah data pengawas. Ada 3 substansi yang harus diisi pada bagian ini, yakni nama dan atau tim pengawas, kedua jabatan, dan ketiga alamat atau domisili. Kemudian pada bagian kedua, kegiatan pengawasan. Pada bagian ini ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk diisi, yakni tahapan yang diawasi, bentuk pengawasan, pihak-pihak yang diawasi, serta waktu dan tempat pengawasan. Kemudian bagian ketiga, uraian hasil pengawasan. Bagian ini diisi dengan menguraikan semua informasi, data, dan fakta yang diperoleh selama proses pengawasan berlangsung. Bagian keempat, dugaan pelanggaran. Bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan bahwa hasil pengawasan yang tertuang dalam formulir model A yang kita buat terdapat dugaan pelanggaran atau tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Jadi sifatnya pilihan. Jika pada bagian ini kita menyatakan bahwa ada dugaan pelanggaran, maka kita wajib mengisi bagian selanjutnya, yakni bagian kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Sebaliknya, jika pada bagian ini kita menyatakan tidak ada dugaan pelanggaran, maka kita tidak perlu mengisi bagian kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Bagian kelima, informasi dugaan pelanggaran. Sekali lagi, bagian ini diisi hanya jika pada bagian keempat di atas kita menyatakan ada dugaan pelanggaran. Bagian ini diisi 4 informasi penting yang terkait juga dengan syarat formil dan syarat material sebuah kejadian atau perbuatan diduga pelanggaran pemilihan atau diduga melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan. Keempat informasi tersebut yakni tempat kejadian, waktu kejadian, nama pelaku, dan status pelaku. Bagian keenam, uraian dugaan pelanggaran.
Bagian ini diisi dengan uraian jelas tentang kejadian atau tindakan atau perbuatan yang mengandung suatu dugaan pelanggaran. Bagian ketujuh, saksi-saksi. Bagian ini juga terkait dengan syarat material dugaan pelanggaran agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut melalui mekanisme penindakan. Bagian ini diisi nama-nama orang yang dapat dijadikan saksi dalam proses penindakan pelanggaran nantinya. Sebaiknya, nama-nama saksi ini jika memungkinkan dilengkapi dengan alamat, nomor telepon, dan informasi identitas lainnya. Bagian ke-8, bukti pendukung. Bagian ini juga masih terkait syarat material dugaan pelanggaran agar dapat diproses lebih lanjut atau agar dapat diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran. Bagian ini diisi dengan barang bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti pada proses penindakan. Nah, pada bagian akhir ada kolom untuk menuliskan tempat dan tanggal dikeluarkannya dokumen formulir model A. Bagian ini sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Dan ingat, jangan sampai salah mengisi tanggal dan bulannya. Lalu ada tempat untuk menuliskan tingkatan pengawas pemilihan. Untuk contoh ini ialah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karossa. Lalu nama, jabatan, dan tempat tanda tangan pengawas pemilihan yang melakukan pengawasan. Nah, formulir model A ini dapat disertai dengan lampiran-lampiran. Beberapa objek yang dapat menjadi lampiran diantaranya: 1. Alat kerja pengawasan yang isinya dapat menguraikan angka-angka secara detail. Alat kerja pengawasan ini memperjelas uraian hasil pengawasan yang terdapat pada bagian ketiga. Kedua, dokumen-dokumen atau salinan dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak-pihak yang diawasi atau dari pihak lainnya. Misalnya, flyer bahan kampanye, salinan nama-nama pelaksana kampanye, salinan rundown acara kampanye, kalau yang kita awasi adalah tahapan kampanye, atau berita acara PPK, berita acara PPS, jika yang kita awasi adalah rapat pleno PPK atau PPS. Ketiga, video, rekaman suara, dan rekaman elektronik lainnya yang terkait dengan peristiwa yang diawasi. Keempat, kita juga dapat melampirkan foto-foto yang dapat dijadikan sebagai bukti. Nah, demikian pengantar singkat tentang formulir model A. Kita akan mempelajari bagaimana cara mengisinya pada video berikutnya.